Trimedia yang Ya. menyebut Ganjar itu kemitil atau apalah pokoknya. Kemelinti. Wah, ini bahasa Jawanya banyak loh, Bung. Ada kemelinti, kementus. Pokoknya itu kira-kira. Oh, itu. Banyak kalau Dan bahasa. kelihatannya pilihan bahasa terakhir itu udah juga dikumpul itu. Itu berat itu. Jadi, kemelinti itu enggak kemelinti itu biasanya tuh anak-anak gitu. Dia ngomongin belagu, lu Waduh. lu paling jago, lu paling pintar, kira-kira gitu kemelinti. Mana ada kekuatan saya mau menggagalkan Pak Ganjar jadi presiden. Tapi apa yang mau saya sampaikan kepada masyarakat? Tolong dijelaskan apa prestasi Pak Ganjar. Jateng dari BPS daerah miskin. Jadi betul ini adalah suara Ibu Mega melalui dua kadernya yang paling tajam dalam membuat sebetulnya membuat olok-olok sebetulnya kan. Jadi udah tahap mengolok-olok Jokowi dan mengolok-olok Ganjar itu nggak mungkin dipulihkan lagi. Itu udah langsung juga dimengerti oleh Pak Jokowi sebagai orang Solo itu kan kasar sekali. Ibu sudah ingatkan Rob, hati-hati loh. Ganjar 2 tahun yang lalu tuh nggak dihindarkan begitu. Ya dia mungkin sibuk urusan lain, mungkin juga ambisi. Padahal di PDIP ini bagi ibu tuh orang boleh ambisi tapi nggak boleh ambisius. Saya kira mungkin kenapa sampai kelihatan sangat jengkel, sangat marah dari PDIP itu karena kan bagaimana satu Pak Jokowi itu petugas partai. Kedua, ini Ganjar ini kan juga orang yang didukung oleh Ibu Megawati. Kita masih ingat bagaimana ketika kalau saya membayangkan kalau Bu Mega dan Mbak Puan waktu itu nggak turun dalam pilkada DKI pilkada Jawa Tengah, berat katanya dia berkontestasi dengan Sudirman Said ya, sudah dibantu saja suaranya nggak terlalu jauh. Jadi kalau sekarang tiba-tiba Ganjar dan Jokowi bersekutu melawan Mega, ya wajar kalau Ibu Mega marah. Nah, psychological barrier, ada jarak yang seakan-akan saat ini sedang tidak kondusif antara Jokowi dengan Pak Megawati sebagai ketua umum PDIP ya. Karena memang punya otoritas masing-masing. Jokowi boleh jadi presiden sebagai presiden rakyat Indonesia, tapi kalau bicara partai tentu ketua playernya ada di Megawati. Itu yang kemudian memang sering mengemuka pada perdebatan-perdebatan publik. Yang kedua, indikasi-indikasi bahwa ada jarak psikologis antara Jokowi dengan Mbak Mega misalnya sangat terkait dengan acara Projo beberapa waktu yang lalu. Mana dalam acara Projo itu Jokowi juga hadir, Ganjar juga hadir. Sekalipun Jokowi meminta kepada pendukungnya untuk tidak buru-buru menentukan sikap dan pilihan politik, tapi kan pernyataan Jokowi saat itu bersayap. Meski orangnya ada di sini, yang kemungkinan akan diusung misalnya, itu kan adalah satu penggalan statement yang sebenarnya menjurus kepada Ganjar Pranowo. Oke, tapi sejauh ini kekuatan PDI Perjuangan itu adalah kekuatan kebersamaan yang disebut dengan gotong royong seluruh kader gitu, kader maupun simpatisan. Jadi dalam hal ini umpama ya PDI Perjuangan itu tidak mau terbawa arus dalam survei-survei tentang capres. Nah, Bu Mega itu selalu melihat dalam konteks kepentingan bangsa karena apapun ya kontestasi pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah bagian dari unity ya, itu kesatuan dalam konteks kepentingan bangsa yang besar, kepentingan bangsa yang ke depan gitu. Jadi ketika memilih siapa yang akan dicalonkan oleh partai yang disampaikan kepada rakyat untuk dipilih, itu memang harus dalam konteks kepentingan besar tadi, kepentingan besar bangsa tadi. Jadi disitulah bahwa tanggung jawab sejarah dan tanggung jawab politik PDI Perjuangan kepada generasi bangsa ini untuk menyampaikan nanti pemimpin yang memang benar-benar punya visi kebangsaan itu. Sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat sorotan tajam dari politikus senior PDI Perjuangan Trimedia Panjaitan, lantaran namanya selalu masuk 3 besar dalam sejumlah survei calon presiden. Ganjar dinilai hanya pandai memoles diri demi meraih popularitas sebagai capres, berbeda dengan sosok Puan Maharani yang dianggap lebih banyak bekerja dan punya banyak prestasi. Merespons hal itu, Ganjar mengatakan apa yang dilakukannya saat ini merupakan bagian dari kerjanya sebagai kepala daerah. Dia pun menegaskan, kini hanya fokus bekerja sebagai Gubernur Jawa Tengah, bukan calon presiden.
Terkait dengan sosoknya yang kerap dibanding-bandingkan dengan Puan Maharani dalam kontestasi Pilpres, Ganjar mengaku enggan merespons lebih jauh. Menurutnya, siapa sosok yang nantinya akan dipilih menjadi capres oleh PDIP merupakan ranah Ketua Umumnya, Megawati Soekarno Putri. Soal calon presiden, itu prerogatif Ketua Umum, Bu Mega, tegas Ganjar. Soal kritik keras Trimedia terhadap dirinya, yang hanya dianggap pandai memoles diri di medsos, Ganjar pun merespons santai. Dia menganggap hal itu sebagai bahan koreksi. Semua kritik apalagi dari kolega menjadi koreksi buat saya. Bang Trimet itu orang cerdas yang sangat kritis. Saya tahu persis maksud beliau sangat baik, koreksi, ucap mantan anggota DPR RI ini. Sebelumnya politikus senior PDIP Trimedia Panjaitan menilai mengkritik gaya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang ia nilai hanya memoles diri dari opini publik. Jatuh dari sepeda, akting ada hari kanker botak, bukan yang begitu-begitu, coba apa gunanya Ganjar botak tunjukkan empati, kan enggak juga, kenapa dia enggak botak ketika Indonesia kalah di semifinal SEA Games, kata Trimedia. Dia lantas membandingkan kinerja Ganjar dengan track record Puan. Dia mengingatkan Puan sudah menjabat ketua fraksi PDIP di era oposisi SBY saat itu tahun 2009 sampai tahun 2014 dan Ganjar ada sebagai anggota fraksi saat itu. Mbak Puan kinerja dari mulai ketua fraksi kemudian dia bisa mengorganisir PDI Perjuangan sebagai partai oposisi kita bisa diperhitungkan. Lihat saja kami dulu banyak atraksi yang kita lakukan beda dengan yang oposisi sekarang, enggak jelas, ungkap Trimedia. Mantan Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan ini pun berpandangan, sosok Puan adalah pemimpin yang apa adanya, tak suka berpura-pura di ruang publik seperti Ganjar. Mbak Puan bukan tipe pemimpin yang suka berpura-pura yang memoles dirinya seakan-akan populis seakan-akan berpihak kepada rakyat, tapi Mbak Puan mencoba menjadi pemimpin ya begitulah dia apa adanya. Dia lahir dari sebagai cucu Bung Karno, anak Bu Mega anak Pak Taufik kemudian jadi politisi di tingkat nasional ya dia enggak perlu kepura-puraan, kata Trimedia. Lalu, ia mengklaim Puan sebagai Menko PMK tahun 2014 sampai tahun 2019 berhasil mengorganisir 7 kementerian seluruhnya berkinerja baik dan relatif berhasil. Semuanya baik penyerapan anggarannya semuanya baik kinerja juga baik kemudian dia relatif berhasil membuat tagline revolusi mental membumi dan itu kan sempat menjadi ikon kita ya, revolusi mental itu kan yang digaungkan juga oleh Pak Jokowi, paparnya. Wakil Ketua MKD DPR ini pun menganggap Puan berhasil memimpin DPR di tengah konstelasi politik yang tinggi. Pimpinan DPR ini kan jagoan-jagoan semua, ada Aziz ada Dasko ada Muhaimin ada Rahmat Gobel. Dia juga bisa memimpin pemilihan pimpinan komisi dan AKD mulus semuanya, itu jelas ukuran-ukuran kinerja, itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat.